Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iing Sri Hardiningrum SPD MM, dosen tetap Universitas Islam Kadiri, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Perkenankan saya menyampaikan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada prodi manajemen, saya mengampu mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah MKWP 01304 dengan jumlah bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah MSDM ini membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis dalam organisasi. Fokus utama adalah bagaimana organisasi merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan fungsi-fungsi SDM untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah MSDM diharapkan mahasiswa mampu memahami teori dan menganalisis konsep-konsep sumber daya manusia, menerapkan konsep yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial maupun operasional dalam manajemen SDM, dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal terhadap kebijakan SDM. Materi mata kuliah MSDM meliputi ruang lingkup MSDM, desain pekerjaan dan informasi pekerjaan, perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, keamanan dan kesehatan kerja, kepuasan kerja, stres dan disiplin, hubungan serikat kerja dengan manajemen, audit SDM, dan sistem informasi SDM. Berikut video pembelajaran mata kuliah MSDM. Kali ini yaitu kompensasi ya. Kalau kita bicara terkait dengan kompensasi, kira-kira yang di benak teman-teman itu seperti apa? Atau kata pertama yang muncul? Kata pertama yang muncul itu apa? Kira-kira apa? Kalau kita ngomong, oh kompensasi ini. Nah, kalimat yang pertama kali muncul di di benak kita itu biasanya umumnya adalah, oh ya, saya terima gaji, kan seperti itu ya. Gaji yang kita terima ya. Oke. Saya akan share materi hari ini. Ini sudah terlihat ya materinya. Sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Jadi kompensasi itu merupakan salah satu imbalan ya. Imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya atas kontribusi yang sudah diberikan kepada perusahaan atau organisasi. Nah, kompensasi ini sangat penting bagi karyawan. Untuk apa? Untuk memotivasi atau untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar memiliki semangat bekerja, kemudian bisa meningkatkan kinerjanya. Nah, selain itu untuk mempertahankan karyawan yang memiliki bakat atau karyawan yang berbakat. Nah, kemudian untuk mencerminkan keadilan bahwa siapapun yang bekerja itu pasti mendapatkan kompensasi. Di sini keadilannya dan keseimbangan internal atau eksternal. Kemudian menjunjung pencapaian tujuan organisasi. Oke. Nah, tujuannya apa kompensasi? Kompensasi itu memiliki berbagai macam tujuan ya. Menjamin keadilan internal dan eksternal.
Di sini dikatakan menjamin keadilan internal dan eksternal, bahwa kompensasi itu memang memiliki apa ya, andil, bahwa kalau kita bicara terkait dengan kompensasi itu nanti apa ujung ke belakangnya adalah kepuasan dari karyawan itu terhadap kinerjanya. Kemudian meningkatkan motivasi dan kinerja. Kalau kita ketahui meningkatkan motivasi dan kinerja, kita tahu bahwa ada teori motivasi yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow, ya di situ, bahwa motivasi dasar umat manusia ya itu adalah fisiologis. Nah, disitulah kompensasi ini memberikan motivasi yang besar, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis. Nah, itu dasarnya ya. Kemudian mengurangi turnover dan ketidakhadiran. Kemudian mematuhi peraturan ketenaga kerjaan dan mencerminkan nilai budaya perusahaan. Tantangan dalam kebijakan kompensasi itu sangat banyak ya. Karena memang kalau kita bicara kompensasi, kita harus punya dasar pemberian kompensasi. Yang mana dasar pemberian kompensasi itu berasal dari undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tantangannya dalam pemberian kebijakan kompensasi di sini ada kondisi ekonomi. Nah, bagaimanakah kondisi ekonomi yang ada? Kan seperti itu. Kemudian regulasi pemerintah. Nah, tadi sesuai dengan aturan pemerintah. Apakah sesuai dengan UMR ataukah tidak? Kemudian tantangannya yaitu dari serikat pekerja. Ada tuntutan dan negosiasi. Kemudian ada persaingan pasar tenaga kerja. Ada persepsi keadilan karyawan dan perbedaan generasi atau preferensi individu. Proses dalam pemberian kompensasi itu memiliki beberapa tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah analisis jabatan, yang dimana di analisis jabatan ini akan menentukan nilai dan tanggung jawab kerja. Jadi analisis jabatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memang memang yang berkepentingan di situ ya. Kemudian untuk mengidentifikasi informasi-informasi pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini menentukan nilai relatif antar posisi. Apakah jabatan manajer itu sama dengan jabatan staf biasa. Kemudian ada survei gaji pasar. Di sini mengidentifikasi tingkat gaji kompetitif. Kemudian penentuan struktur gaji. Nah, kemudian ini membuat grade atau rentang upah ya. Setelah kita melakukan evaluasi analisis jabatan dan evaluasi jabatan, baru kita membuat grade atau rentang upah ya. Dasarnya juga dari survei gaji pasar agar nanti tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Kemudian ada pelaksanaan dan monitoring. Jadi itu menyesuaikan kinerja dan dinamika eksternal. Jenis kompensasi itu ada dua ya. Yang pertama ada kompensasi finansial, yang kedua ada kompensasi non finansial. Nah, kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua juga, yang mana kompensasi finansial langsung ya dan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, kompensasi finansial langsung ini imbalan finansial ya dalam berupa uang ya yang langsung diterima oleh karyawan. Kemudian kalau kompensasi finansial tidak langsung di sini bisa berupa fasilitas atau manfaat tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok, namun memiliki nilai yang tetap dan mendukung kesejahteraan. Sedangkan kompensasi non finansial itu semua bentuk penghargaan atau pemenuhan kebutuhan karyawan yang tidak diberikan dalam bentuk uang, namun memiliki nilai motivasional dan psikologi.
Di sini contohnya atau bentuk kompensasinya, kalau langsung itu contohnya seperti gaji pokok, upah lembur, bonus, insentif, ya. Ada tunjangan langsung atau tunjangan tetap ya. Nah, dalam bentuk uang, tunjangan tetap itu bisa berupa tunjangan jabatan, kemudian tunjangan masa kerja di situ. Kemudian di sini ada kompensasi tidak langsung, itu contohnya tunjangan, ini di luar tunjangan tetap, ini adalah tunjangan tidak tetap ya. Kemudian asuransi, cuti, program pensiun. Nah, di sini bisa tunjangan itu berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, kemudian ada kalau tidak langsung itu juga ada tunjangan makan minum. Nah, seperti itu. Kemudian tunjangan transportasi itu tidak tetap karena itu pemberiannya jika karyawan itu hadir atau masuk kan gitu. Kalau tidak masuk atau tidak hadir, dia juga tidak mendapatkan mamin ataupun transport. Itu bentuknya bisa uang maupun barang, kan seperti itu. Sedangkan non finansial di sini contohnya adalah pelatihan, pengakuan, penghargaan, kemudian lingkungan kerja yang nyaman. Nah, itu non finansial. Bentuknya bisa dalam bentuk psikologis. Kemudian ada sistem insentif finansial. Nah, finansial tadi kan dalam berupa apa? Uang ya, berupa uang. Nah, di sini ada insentif individu yaitu berupa bonus, komisi ya, gaji. Kemudian ada insentif kelompok, kemudian ada insentif organisasi. Nah, kalau insentif organisasi ini prinsipnya memberi penghargaan atas pencapaian kinerja di atas standar. Sehingga beda insentif organisasi ini yang dengan dikatakan dengan bonus ya. Nah, kemudian ada kompensasi pelengkap. Nah, di sini ini pelengkap di sini non upah yang mendukung kesejahteraan. Nah, ini bisa masuk kepada kompensasi non finansial tadi. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan loyalitas dan keseimbangan hidup ya, keseimbangan kerja dan hidup. Nah, ini biasa istilah disebut WLB atau work life balance-nya. Di sini ada cuti tahunan, cuti melahirkan. Nah, sekarang juga ada apa? Kalau untuk perempuan itu kan cuti haid. Nah, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu bisa berupa BPJS. Nah, kan gitu. Kemudian ada program pensiun. Nah, ini bisa masuk ke dalam oke. Bagaimana teman-teman? Saya Ariel mau bertanya, Oh iya, silahkan Mas. bagaimana cara menentukan struktur gaji yang sesuai untuk jabatan yang belum pernah ada sebelumnya di organisasi? Baik. Sudah, Oh, oke. Untuk menentukan struktur gaji pada jabatan baru ya, karena memang perusahaan itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zamannya apa itu diikuti, sehingga terkadang perusahaan itu harus membuat atau harus menambah jabatan khusus untuk memenuhi eh, operasional dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimanakah cara menentukan seluruh gaji yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang baru? Itu sebenarnya sama pada saat perusahaan itu berdiri. Nah, awal berdiri, perusahaan itu belum memiliki karyawan, tapi sudah memiliki apa itu namanya struktur. Nah, maka yang perlu dilakukan yaitu pihak manajer atau pimpinan itu memberikan atau mengidentifikasi mengidentifikasi tanggung jawab, tujuan, kemudian skill yang dibutuhkan di perusahaan itu. Atau bisa dikatakan bahwa yang pertama adalah melakukan desain deskripsi jabatan. Kemudian jika sudah melaksanakan desain deskripsi jabatan, barulah dilakukan evaluasi jabatan atau melakukan analisis nilai ya dengan menggunakan faktor atau poin-poin faktor ya atau
meranking atau menilai kompleksitas dan tanggung jawab dan serta dampak ya, dampak jabatan terhadap organisasi itu seperti apa. Nah, setelah dilakukan analisis nilai jabatan, maka melihat survei pasar, mencari tahu atau melakukan benchmarking pasar, yang mana survei itu dilakukan eh, dengan melihat jabatan yang serupa, yang relevan. Nah, sehingga kita bisa bersaing dengan perusahaan lain terkait sumber daya manusianya. Oke. Selanjutnya yaitu melakukan penempatan atau penempatan dalam struktur gaji, memberikan atau menempatkan jabatan baru dalam grade atau kelas-kelas jabatan. Nah, kelas-kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi dan benchmark tadi. Menentukan rank gaji berdasarkan passing grade-nya. Setelah itu baru kita melaksanakan konsultasi internal, yaitu berdiskusi dengan pimpinan atau diskusi dengan departemen-departemen yang terkait dan manajemen puncak untuk validasi atau validitas finalnya. Apakah sudah sesuai gaji sekian pada posisi jabatan sekian ini. Nah, seperti itu. Kemudian melaksanakan yang terakhir yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi ya, memantau efektivitas dan menyesuaikan jika ditemukan gap harus disesuaikan antara beban kerja dan kompensasi. Mungkin seperti itu Mas Ariel, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nah, mungkin Mbak Leoni bisa ini menjelaskan ya bagaimana organisasi itu dapat menyesuaikan kompensasi dengan kondisi pasar. Mbak Leoni? Iya, Bu. Iya. Organisasi dapat menyesuaikan kompensasi dengan kondisi pasar tenaga kerja melalui proses market based kompensasi atau penyesuaian upah berbasis pasar. Langkah-langkahnya melakukan survei gaji pasar, benchmarking gaji, penyesuaian skala gaji, mengikuti perubahan regulasi dan tren ekonomi, serta menyesuaikan dengan strategi bisnis. Dengan cara ini, kompensasi tidak hanya menjadi alat penghargaan, tetapi juga strategi dalam memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Jekonia, NPM 80. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam merancang sistem kompensasi yang adil dan kompetitif? Oke. Memang untuk kita menentukan kompensasi ya, banyak sekali tantangan yang harus kita lewati ya. Terutama tantangan yang nyata atau tantangan yang sering kita sering kita lakukan atau sering kita lihat ya. Itu adanya regulasi. Nah, regulasi ini berupa apa? Berupa upah minimum regional. Nah, bagaimana kan setiap daerah itu kan memiliki UMR yang berbeda ya, sehingga itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Karena pada regulasi itu nanti akan muncul persepsi kompensasi pada masing-masing karyawan. Nah, ini. Makanya tantangannya ini sangat besar ya terkait dengan kompensasi ini. Selain itu ketidakseimbangan internal ya. Di sini sulit menjaga keadilan. Nah, apabila evaluasi jabatan tidak akurat. Nah, makanya kadang kita berbicara keadilan kita harus melihat dulu keadilan kompensasi itu terletak di mana. Nah, apakah dinilai yang sama? Apakah bagaimana?
bahwa ternyata keadilan kompensasi itu terletak pada seberapa besar tanggung jawab dan beban kerjanya, bukan kepada istilahnya jenis pekerjaannya. Nah, di situ. Mungkin itu Mbak Jeko, bisa dipahami? Ya, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya, Oke, silahkan. bagaimanakah cara pemberian kompensasi pada karyawan? Cara pemberian kompensasi kepada karyawan. Baik. Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita kalau melaksanakan atau memberikan kompensasi, kita harus melihat kebijakan yang diberikan oleh pemerintah seperti apa. Karena dasar pemberian kompensasi itu adalah undang-undang yang diberikan atau undang-undang atau aturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan UMR atau UMK. Kan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui itu, barulah kita melaksanakan analisis jabatan, kemudian deskripsi jabatan dan sebagainya itu tadi, dan melihat apakah pangsa pasarnya atau survei pasarnya itu istilahnya sesuai atau tidak. Jadi kita jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari pasar. Jika kita terlalu tinggi, ya kemungkinan untuk pemberian kompensasi perusahaan akan mengalami kendala pada anggaran dana yang ada. Tapi kalau kita terlalu rendah, maka karyawan juga akan lari. Kenapa? Karena mencari yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ makanya kita harus melihat seperti itu. Nah, bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Mbak Jenny, bisa dari pemaparan tadi bisa dijelaskan jenis kompensasi itu apa aja, Mbak Jenny? Jadi kompensasi itu dibagi jadi yang pertama ada kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, sama kompensasi finansial. Kalau finansial langsung itu nanti berubah seperti gaji bulanan. Kalau karyawan ikut di perusahaan gitu berubah gaji dan upah, terus bonus insentif kalau dia itu target juga, terus komisi THR tiap tahun seperti Idul Fitri, seperti itu pembayaran prestasi. Kalau yang kompensasi finansial tidak langsung itu tunjangan kesehatan kayak BPJS ketenaga kerjaan, terus cuti dibayar, program pensiun juga seperti itu. Kalau kompensasi non finansial itu seperti pelatihan dan pengembangan. Jadi perusahaan kayak mengadakan upgrade skill kayak pelatihan IT atau apa, terus pengakuan dan penghargaan seperti itu, Bu. Oke. Oke, mungkin Mas Riko ya. Saya ingin bertanya ke Mas Riko. Jika Anda sebagai pimpinan HRD, Mas, nilai apa saja yang Anda pegang dalam menyusun kebijakan kompensasi? Sebagai pemimpin HR di masa depan, saya akan menjunjung nilai-nilai dalam menyusun kebijakan kompensasi, seperti keadilan, fairness, transparansi, daya saing eksternal, kelayakan, dan keberlanjutan finansial, fleksibilitas dan adaptabilitas, penghargaan atas kinerja dan potensi. Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi dalam membangun sistem kompensasi yang berdampak positif pada motivasi, loyalitas, dan kinerja organisasi, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahi lagi? Silahkan. Oke, jika tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Semoga apa yang kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini sudah hadir. Saya akhiri diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Iya, Ibu. Bu. Ibu, sama-sama. Baik, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.